Iya dengar Pak. Oke, ya. Clara tinggal di kota mana? Di kota Depok Pak. Oke, Clara di kota Depok ya. Oke. Nah, Clara minta tolong untuk kelas kita saat ini dibuka dalam doa ya. Ayo, silahkan Clara pimpin doa pembuka lebih dahulu. Oke. Iya Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang tahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami di pelajaran agama ini Tuhan melalui Google Meet. Bapak sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Bapak, biar Engkau Tuhan yang memberkati kami, agar firman-Mu dapat menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Thank you, Clara. Clara, tolong lihatkan di WA Group jumlah peserta yang terdaftar di WA Group berapa, Clara? Iya, sebentar Pak. Oke. Jumlah pesertanya ada 46 orang Pak. 46 ya. Oke. Ini kita baru 34 ya. Oke. Teman-teman, sabar sebentar ya. Kita belum full kelas. Ya. Oke. Ya, baru 34 ya kita. Tadi total apa, Clara? 4 berapa? 46 Pak. 46. Oke. Ya, nanti 1 menit lagi kita mulai. Ya. Oke, teman-teman. Kita selalu berkoordinasinya lewat WA Group ya. Jadi semua info pasti saya share di WA Group ya. Kemudian untuk materi dan tugas-tugas kuliah kita selalu mengikutinya dari Google Classroom. Ya, di Google Classroom ada daftar hadir, ada materi kuliah, ada tugas untuk dikerjakan dengan batasan waktu 6 hari ke depan. Ya, nah itu sudah aku share. Semoga teman-teman sudah bisa lihat itu di Google Classroom ya. Aku mau tanya, cek dulu ke Patuan. Halo Patuan, dengar suaraku Patuan? Halo Patuan. Patuan. Halo. Oke. Iya Pak, Sudah lihat di Google Classroom? sudah Pak. Sudah. Ada ya materi dan tugas-tugas sudah bisa dicermati di sana ya. Iya Pak, ada tugas Oke. bikin video Pak. Oke, baik. Ya, berarti kita tidak ada terkendala di bagian materi dan tugas. Sekarang kita akan mulai kuliah kita ya. Uh, ini baru 37 ya. Baru 37 peserta kita hari ini. Oke. Ya, teman-teman, kita kali ini bisa langsung siapkan diri dulu ya.
saya akan membagikan layar. Ya. Nah, sebelum aku bagiin layar, aku jadi ingat gini. Kalau aku saat mengajar membagi layar, share screen, itu kalau ada teman yang masuk, harus mulai awal lagi, balik lagi loh. Nah, tadi aku bersepakat supaya salah seorang teman kita itu menyediakan link Google Meet-nya. Nah, jadi teman kita yang akan accept kalau ada teman-teman bergabung. Karena kalau aku pasti nanti sangat sulit untuk bisa menyampaikan materi. Gitu ya Clara ya. Iya, Pak. Oke. Nah, sebentar. Aku siapkan dulu. Ya. Ya teman-teman, kita mulai aja ya sekarang ya. Kita mulai. Saya harap teman-teman semangat ya. Aku akan mulai berbagi layar ya. Oke. Jadi kalau ada yang menyusul baru bergabung pasti nggak bisa masuk ya. Oke. Yuk, aku akan share screen sekarang. Ya. Oke, teman-teman. Apakah layar sudah muncul di gadget kita masing-masing? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Yuk, nanti kita bergantian ya. Akan membacakan slide per slide ya. Tema kita kali ini jangan lupakan kebaikannya ya. Yuk, salah seorang teman sebut nama terus bacain. Saya Bapak. Sebut namamu. Windy Sani Simbolon. Oke, silakan. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Ya, baik teman-teman. Pemazmur mengajak kita untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan. Pemazmur mengajak kita berani memuji Tuhan. Bahkan bukan cuma pakai mulut, tapi juga mengajak jiwanya. Ya, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ini luar biasa. Dan pemazmur berani mengajak kita untuk mengatakan, jangan pernah lupakan segala kebaikan Tuhan. Oke, ini kita catat ya. Teman-teman, bila kita melihat soal melupakan, sebenarnya gula pasir adalah yang sering dilupakan. Kita lihat gambar di sana, ada 1 sendok gula pasir. Ya. Oke, yuk kita akan membaca. Salah seorang teman berkenan membacakan tentang gula pasir ini. Silahkan. Mari. Sudah muncul kan? Sudah. Saya Pak, Yuk, silahkan. saya Yohana Kristi. Oke, Gula pasir memberi rasa manis pada teh, tapi orang menyebutnya teh manis, bukan teh bulat.
Tapi gula pasir tetap ikhlas larut dalam memberi rasa manis. Oke, itu gula pasir yang dilupakan ya. Nggak pernah disebut teh gula. Orang sebutnya teh manis. Oke, kita lihat contoh lagi. Bagaimana hidup manusia memang sering melupakan. Silahkan, berikutnya. Ayo, spontan aja. Saya Pak. Krisela. Oke, silahkan. Ya. Ayo, Gula Grisela. pasir memberi rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis bukan kopi gula. Tapi gula pasir tetap ikhlas larut dalam memberi rasa manis. Oke. Kejadian kedua ya. Peristiwa yang kedua. Gula pasir dilupakan. Ya. Nah, ini contoh ya teman-teman. Handphone saya notifnya bunyi terus. Ada 2 atau 3 teman kita yang menyusul. Ini kalau aku balik accept, ini tayangan ini harus mulai dari awal lagi. Kendalanya di situ ya. Oke. Jadi next time aku tadi udah berkoordinasi dengan siapa ya teman? Tadi ini yang keempat nih. Dengan siapa ya yang aku minta bikinkan link untuk Jumat depan? Saya, Pak. Siapa namanya, Nak? Levina, Pak. Levina. Oke. Iya. Levina, teman kita ini Jumat depan akan bikinkan link dan itu berarti Levina akan buka lebih awal ya Levina biar teman-teman bisa masuk duluan. Jangan mendadak ya. Maksudnya bisa jadi kurang ya. Aku juga bisa ikut gabung dulu nanti di situ ya. Kemudian kalau Google Meet kayaknya nggak perlu share itu ya. Apa jadi hostnya gitu nggak ada gitu-gitu kayaknya ya. Oke. Ya, aku lanjut lagi ya. Atau teman-teman kita diterima dulu. Coba ya kita balik dulu karena ada 3 atau 4 ini masih awal. Kita kasih pengampunan dulu ya. Padahal aku udah pesan jangan terlambat. Oke, aku balik dulu sebentar. Ya. Chris Andi, Elis. Ya, next time jangan terlambat ya teman-teman. Kalau terlambat, materi kita berhenti berbagi ya. Kalau aku udah janjiin on time, mesti on time ya. Karena menurut saya kuliah agama adalah kuliah pembentukan karakter. Kalau kita nggak bisa disiplin, ya kita ke depan nanti akan jadi orang yang tidak disukai. Ya, kita bisa berjanji, bisa menepati janji. Ya, on time ya on time beneran. Oke, 2 teman yang baru bergabung dengar suaraku? Ya. Oke, aku lanjut lagi ya. Aku balik lagi nih, ke berbagi lagi. Bentar. Ya, sorry ya teman-teman, karena harus mulai dari awal lagi. Ini yang nggak nyaman, ya. Oke, yuk kita lanjut lagi yuk. Aku mesti buka-buka lagi. Ya. Tadi teh sudah, gula sudah, kopi, ya. Sekarang yang ketiga, peristiwa yang ketiga. Sudah muncul kan teman-teman di HP? Sudah, Pak. Muncul. Oke, tolong bacain. Yuk, sebut nama, bacain. Saya, Pak. Siapa namanya? Roy Calvin Panjaitan. Oh loh, yuk silahkan. Gula pasir memberi rasa manis pada es jeruk, tapi orang menyebutnya es jeruk manis, bukan es jeruk gula. Tapi gula pasir tetap ikhlas larut dalam memberi rasa manis. Oke, gula pasir dilupakan yang ketiga kali. Ya, soal es jeruk. Ya, next.
Silahkan. Ayo. Mari. Saya, Pak. Ayo. Oke, sebut nama. Nama saya Tasya Janwasela. Oke, silahkan Tasya. Orang menyebut roti manis bukan roti gula, tapi gula pasir tetap ikhlas larut dalam memberi rasa manis. Oke. Ya. Peristiwa soal roti manis ya. Kasihan nih nasibnya gula pasir, kasihan. Kita lanjut lagi. Silahkan. Ayo. Soal sirup. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke. Sebut nama. Nama saya Stefanus Mugel Jacob Lim. Silahkan, Stefanus. Orang menyebut sirup pandan, sirup apel, sirup jambu, padahal bahan dasarnya gula. Tapi gula pasir tetap ikhlas larut dalam memberi rasa manis. Oke, kejadian pada soal sirup ya. Masih adakah? Masih ada. Yuk, silahkan. Kapan gula pasir diingat? Oke, silahkan sebut namamu. Saya, Pak. Saya, Fani. Clara. Yang pertama siapa? Fani. Oke, silahkan. Wanita. Akan tetapi, apabila berhubungan dengan penyakit, berulahlah gula disebut sakit gula. Oke. Giliran yang manis-manis nggak diingat gula ya. Tapi giliran penyakit baru orang sebut ini sakit gula atau sakit diabetes gitu. Ya. Kasihan, nasib gula pasir kasihan. Dan kita perlu tahu ada kecenderungan manusia. Apa saja itu kecenderungannya? Silahkan. Yuk teman kita bacain. Mari. Saya, Pak. Oke, sebut nama. Levina Gabriela. Oke. Kecenderungan manusia melupakan yang baik, mengingat yang buruk. Karakter yang berubah melupakan yang buruk. Oke. Ya, kita mau diajak. Manusia tuh sering melupakan yang baik. Yang diingat-ingat yang buruk-buruk melulu. Ya. Nah, kita mesti belajar melupakan yang buruk. Ya. Dan siap mengingat yang baik. Itu karakter yang diharapkan terjadi lewat kuliah pertama saat ini. Ya. Kita mengikuti kuliah agama Kristen. Hidupku dibentuk supaya hari ini belajar bisa melupakan yang buruk-buruk. Aku nggak tahu, teman-teman punya peristiwa-peristiwa yang buruk yang bikin nggak nyaman tidur, yang bikin menguras air mata, ya. Itu jangan disimpan, ya. Yang disimpan itu yang baik-baik saja deh, gitu, ya. Oke, kita lanjut. Satu kali, ada pasangan suami istri datang kepada pendeta. Mereka sudah cukup lama menikah. Lalu pendeta ini karena cukup akrab dengan pasangan suami istri, ditanya, Bapak dan Ibu setelah sekian lama menikah, bolehkah aku tahu, bisa nggak kalian menyebutkan kekurangan pasanganmu dan menceritakan apa kelebihan pasanganmu? Ternyata pasangan suami istri ini luar biasa. Mereka pasangan anak Tuhan yang hebat. Mereka katakan, Pak Pendeta jujur, aku ngomong, kekurangan pasanganku itu sebanyak bintang di langit. Pendetanya kaget, karena dua-duanya mengiyakan. Mereka setuju mengatakan kalau kekurangan pasanganku itu sebanyak bintang di langit. Pendeta nanya, berarti kekurangannya banyak sekali ya? Betul Pak Pendeta. Terus kalau begitu, apa kelebihan pasanganmu? Mereka berdua bersepakat mengatakan sedikit banget Pak Pendeta kelebihan pasanganku. Sedikit seperti matahari di langit. Berarti cuman kayak matahari satu doang. Ya. Pasangan suami istri itu mengangguk. Terus apa rahasianya kalian bisa tetap bertahan? Kalau ngerti pasanganmu kekurangannya kayak bintang di langit dan kelebihannya cuman kayak matahari di langit. Ya. Pasangan suami istri itu menjawab begini, iya Pak Pendeta, semua bintang di langit jadi tidak terlihat saat matahari terbit. Wah, keren ya, mereka ternyata sangat romantis ya. Mereka puitis, mereka katakan semua bintang di langit jadi tidak terlihat saat
matahari terbit. Oke, teman-teman. Dalam kehidupan anak-anak, seorang psikolog anak namanya Haim Chinot menulis, anak-anak itu seperti lapisan semen yang masih basah. Apa saja yang jatuh pada mereka akan sangat membekas. Ya, coba kita kenang masa kanak-kanak kita dulu. Ada enggak yang masih membekas sampai hari ini? Ya, waktu aku kecil. Kalau masih banyak yang bisa kita kenang, itu betul. Karena memang anak-anak itu masih seperti lapisan semen yang basah. Ya, belum kering. Apa yang jatuh pasti akan membekas. Ya. Entah itu peristiwa yang buruk, peristiwa yang menyenangkan, akan terus diingat. Ya. Nah, jadi ini pemazmur mengajak kita, ayo pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya gitu ya. Nah, teman-teman, hari ini kita mau belajar bagaimana kita sungguh-sungguh melihat Tuhan itu memberi lebih dari apa yang aku doakan. Tuhan memberi lebih dari apa yang aku pikirkan. Ya, Tuhan itu amat sangat baik dalam hidupku. Teristimewa dalam masa-masa pandemi COVID-19. Ya. Oke, teman-teman, aku mau menutup kuliah hari ini dengan kesaksian tentang sosok pria yang tinggi besar, gagah, namanya Ron Heiki. Ya, siapa Ron Heiki dan kenapa sekarang jadi begini? Ya, teman-teman, Ron Heiki sempat menulis buku judulnya Never Give Up, nggak boleh menyerah. Ya, dan dia ceritakan bagaimana tragedi telah mengubah kehidupannya dia. Ya, kalau lihat perawakan penampilannya, memang dia ini dulunya atlet sekolah. Ya, dia selalu memenangkan banyak kejuaraan kalau sekolahnya maju di bidang olahraga. Tapi saat Ron Heiki umur 18 tahun, dia bermain berselancar, tiba-tiba terjadi perubahan arah angin. Dia tergulung ombak, dan ombak yang cukup keras itu membenturkan lehernya ke batu karang. Dan itu bikin patah leher. Dan Ron Heiki menulis, apa yang aku alami ketika aku patah leher. Ya. Dia ceritakan, lihat aku. Aku duduk saja di kursi roda, harus diikat. Karena kalau nggak diikat, aku ambruk, tubuhnya roboh. Karena kedua tangan dan kakinya memang lumpuh dan nggak lagi punya keseimbangan. Jadi gampang rubuh-rubuh gitu. Dan Ron Heiki ceritakan, aku jadi laki-laki yang putus asa. Aku pemarah. Aku sangat mengasihani diri. Ya, 18 tahun sudah ngalami seperti ini. 18 tahun mungkin umurnya mirip dengan teman-teman kelas kita hari ini ya. 18 tahun. Ya, mungkin ada yang kurang dari 18 tahun di kelas kita. Tapi mungkin ya rata-rata saat ini 17-18 gitulah ya. Teman-teman bayangin, Ron Heiki yang dulunya atlet lincah, cekatan, ya, model tubuhnya pun apa ya, sporty gitu ya. Sekarang jadi laki-laki yang lumpuh, tangannya lumpuh, kakinya lumpuh, apalagi nggak punya keseimbangan. Kasihan sekali. Tapi bagaimana Tuhan mau bicara banyak kepada Ron Heiki. Ya, Ron Heiki diingatkan ketika dalam perawatan. Akhirnya Ron Heiki ini berpikir, aku adalah model yang digulung bagi Tuhan, bagi Allah. Aku model yang digulung untuk Tuhan. Ya, dia katakan benar. Ya, aku ini sungguh-sungguh mengalami kelumpuhan. Dan gak ada yang bisa mengubah kelumpuhanku ini. Tapi aku masih punya pikiran yang bagus. Dan aku masih bisa mengkomunikasikan pikiranku. Dan aku dapat menjangkau orang-orang di sana yang juga sedang terluka seperti aku.
Ya, apa yang dilakukan Ron Hage? Ron Hage berpikir kalau Tuhan itu kasih talenta bakat padaku bukan cuma soal atlet di bidang olahraga. Aku punya bakat lain. Dia cari apa ya bakat Tuhan yang beri padaku ya. Nah, sekarang kita boleh melihat Ron Hage masa kini. Dia menjadi penceramah karena mulutnya tidak lumpuh. Dia bisa memotivasi orang banyak dan dia bisa menasehati. Dan hebatnya, Ron Hage melukis dengan mulut. Ya, sudah ada 1000 karya lukisan. Tanganku boleh lumpuh, tapi mulut dan pikiranku belum. Jadi dia bisa melukis dengan mulut. Kira-kira begini, kalau Ron Hage melukis. Ya, dengan kuas yang dicepit pada mulutnya, dia bisa melukis. Dan lukisan dengan mulut ini menjadi tanda ada Allah yang hidup dalam keadaan diriku ini. Sehingga Ron Hage masa kini itu jadi Ron Hage yang diundang ke berbagai kampus. Dia juga bawa Alkitab itu. Dia ceritakan Tuhan Yesus sayang padaku. Dan dia selalu dapat kalungan bunga. Semua orang respect terhadap perjuangannya. Dan sungguh menarik, Ron Hage ini dikaruniai istri, ya, dan seorang anak, keluarga yang sangat menyenangkan. Istrinya juga bangga punya suami seperti Ron Hage yang hebat, walaupun secara fisik dia lumpuh, ya. Anaknya juga bangga punya papa yang hebat, ya. Nah, teman-teman, ini Ron Hage bersama anak perempuannya yang masih kecil yang baru di wisuda naik kelas gitu ya. Dan itu istrinya. Luar biasa. Jadi kita diajak jangan pernah lupakan kebaikannya. Oke. Teman-teman, materi kuliah kita sampai di sini. Ya. Saya akan balik lagi ke Google Classroom. Tayangannya sudah dulu. Aku berhenti berbagi dulu. Oke. Ya. Baik. Teman-teman, ada pertanyaan dulu enggak tentang materi hari ini? Apakah penjelasan saya bisa diterima? Tasya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa ya. Tuhan. Ya, materi sudah aku bawakan. Sekarang aku mau minta tolong Roy. Roy, dengar suaraku, Roy? Halo, Roy. Nggak cuman setor nama kan? Ikut Pak. kan? Ikut ya. Ya, Roy, tolong buka tugas di Google Classroom, Roy. Bacakan, Roy, buat kelas kita, Roy. Iya, Pak. Perkenalkanlah dirimu sekomunikatif mungkin lewat rekaman video. Nama akrab panggilan, dari kota mana, dari gereja mana, diterima di jurusan apa. Ceritakan kesaksianmu bagaimana cara Tuhan menolongmu bisa kuliah di Unsur dalam masa pandemi ini. Catatan, rekaman video yang dibuat perlu dipikirkan durasinya, biar tidak ada kendala waktu dikirim ke Google Class. Lewat kuliah ini, kita bisa mensyukuri karya Allah yang ajaib, sekaligus berlatih tampil dan mengkomunikasikan diri dengan sangat baik. Oke. Ya, baik. Thank you, Roy. Iya, Pak. Sivanya. Halo, Sivanya. Sivanya. Buka mic-nya, Sivanya. Ya. Kenapa Sivanya baru bergabung? Saya hari ini agak tidak enak badan, Pak. Tadi menggigil. Oke. Tapi tidak panas kayak gitu. Ya. Oke. Sivanya posisi di kota mana? Di Purwokerto, Pak. Ya. Kalau online kan sebenarnya juga tetap bisa ya ngikutin ya dari jam 12 ya. Tadi maaf Pak, tadi habis minum obat jadi ngantuk sekali.
Artinya ketiduran gitu kan lebih jelas ya. Iya, tapi memang lagi Ya, sakit, Pak. ya. Oke. Nah, Stefania aku ceritain. Tadi kelas kita sudah sempat ngalamin nih. Ada 2-3 teman kita yang bergabung di tengah-tengah kuliah. Ini kebetulan kuliahnya udah selesai. Ya. Nah, saat di tengah-tengah saat saya sedang presentasi, itu kan saya pindah dari Google Classroom yang seperti ini, aku sudah bawakan presentasi. Kalau ada yang menyusul itu amat sangat mengganggu. Ya, tadi udah kita kasih toleransi mundur hampir 10 menit. Ya, jadi ini Sevannya bisa diterima karena kuliahnya udah selesai. Share screen-nya udah selesai. Ya, for the next time, aku mengangkat hal ini biar teman-teman memahami kalau aku datang terlambat itu amat sangat mengganggu gitu. Paham ya teman-teman? Paham, Pak. Ya, kiranya kita bertobat dari tidak disiplin. Ya, tidak disiplin artinya hidup kita itu banyak gagalnya deh ke depan. Ya, tapi kalau aku disiplin, tepat waktu, bisa dipercaya, itu buah-buah keberhasilan ada di tangan kita. Aku nggak mau sekedar kuliah agama itu pokoknya datang gitu-gitu enggak sih. Aku mengajarnya juga dengan sepenuh hati. Aku kepingin kelas kita ini menjadi kelas yang membentuk karakter gitu ya. Nah, jadi teman-teman, aku berharap banyak teman-teman bersemangat mengikuti kuliah ini sebagai bagian dari pembentukan karakter. Ya, oke. Kalau kita biasa terlambat, ya besok di tempat pekerjaan juga seperti itu apa jadinya. Ya, aku nggak mau itu terjadi di kelas kita. Aku mau kelas kita adalah kelas yang terdiri dari anak-anak Tuhan yang tertib, yang disiplin dirinya tinggi, yang bisa dipercaya gitu ya. Oke, baik. Nggak ada gunanya daftar absensi itu ya, sekedar diisi gitu-gitu. Ya, kalau hanya sekedar mengisi daftar hadir sih itu nggak ada nilainya apa-apa buat hidup kita. Paham teman-teman? Ya, ini berlaku nanti teman-teman ikut kuliah yang lain juga seperti begitu. Atau datang cuman setor nama tapi ditinggal ngerjain tugas-tugas yang lain atau sedang ngapain, itu juga nggak ada gunanya. Ya, oke. Baik, teman-teman. Materi kuliah ini sudah aku sajikan dan juga sudah aku bagikan linknya kalau teman-teman tadi ada yang belum sempat mengikuti termasuk Sevanya, mesti buka dulu linknya. Baru kuliah ini tugasnya berarti. Kalau langsung ngerjain tugas bisa-bisa saja, tapi nggak dapat apa-apa. Ya, oke. Baik. Tentang tugas ada pertanyaan nggak? Aku mau nanya kepada Fani, Katrina, Raja Gugup. Fani, dengar. Nyalain mic-nya Fani. Halo Fani. Ada pertanyaan tentang tugas? Oke. Tidak, Pak. Tugasnya sudah jelas. Tugasnya bisa dikerjakan? Bisa, Pak. Ya, teman-teman. Aku mengingatkan bikin tugasnya kalau berupa video, ingat durasinya. Dan teman-teman tampil semaksimal mungkin sebagai bagian dari bahwa kita tuh pribadi yang pantas dipertimbangkan gitu ya. Cara membawakan bahasanya ya sekeren mungkin deh intinya ya. Terus aku berharap dalam temponya juga tidak berkepanjangan biar nanti mudah diakses ya. Oke.
baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, kuliah kita akan saya akhiri, dan aku mau minta Adrian Panjaitan, dengar suaraku? Iya, Pak. Oke, Adrian. Adrian mau pimpin doa pakai bahasa Batak Toba? Kurang bisa, Bapak. Oh, kurang bisa. Oke, baik. Adrian pimpin doa pakai bahasa Indonesia. Tapi sebentar sebelum doa kita sama-sama on cam dulu ya. Kita perlu on cam. Yuk, teman-teman semua on cam. Ya. Oke. Yuk, kita on cam semua. Levina mau screenshotkan beberapa halamannya. Silahkan. Baik, Pak. Ayo. Teman-teman. Ya, silahkan. Ya, thank you. Udah on cam. Ya. Yuk, sekarang sudah di screenshot ya. Yang di awal aja ya, bisanya ya kayaknya ya, Levina. Iya, Pak. Enggak semua. Oke. Ya. Ini ada pesan apa? Tolong bacakan, Levina. Levina mau Maaf, Pak, saya bacakan? tidak. Iya, Pak. Gimana? Maaf, Pak, saya tidak bisa on cam dikarenakan sinyal di kosan saya jelek. Oke. Dari apa itu? Dari siapa? Emia, Pak. Emia. Oke, baik. Ya, thank you ya. Teman-teman, kita akan tutup dalam doa. Ya, silahkan teman kita Marga Panjaitan ya, yang akan tutup doa ya. Oke, yuk silahkan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk berkat Bapak hari ini. Kami telah mengajarkan sedikit dari firman Bapak yang dibawakan dalam bentuk kuliah Bapak oleh Bapak dosen kami Bapak. Kiranya Tuhan pengajaran ini bisa berguna dalam hidup kami. Kami dapat menjadi orang yang ikhlas. Kami berubah menjadi pribadi yang melihat kelebihan dan melupakan kekurangan Bapak. Terima kasih Bapak untuk berkat Bapak hari ini. Kiranya untuk selanjutnya Bapak berikan kami hati dan telinga yang dengar-dengaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Sebelum kelas kita selesai, aku mau bertanya ke teman-teman. Teman-teman dari luar kota, apakah sudah ada yang datang di Purwokerto? Tolong sebutin nama dari fakultas apa yang sudah di Purwokerto. Yuk sebut nama dan dari kota mana, di fakultas apa. Silahkan. Ada yang sudah apa ya? Sebut nama. Nama Teresa Selvinia Gunaditara asal dari kota Jayapura. Oke. Teresa dari Jayapura. Di fakultas apa Teresa? Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Jepang. Sastra Jepang, oke. Sudah datang di Purwokerto, puji Tuhan. Sudah. Ada lagi? Yang dari luar kota atau oke, silahkan. Bergantian, yuk silahkan Saya satu persatu. Yuk, oke. Saya Selin Jessica Daniels dari Jakarta, dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Sekarang dari Purwokerto. Oke. Panggilannya Selin. Iya. Selin, oke. Selin di ilmu kesehatan jurusan apa? Jurusan Ilmu Gizi. Ilmu gizi. Oke, baik. Selin dari Jakarta sudah di Purwokerto. Senang menyambutnya. Ada lagi? Ayo. Saya Pak. Oke. Nama saya Reka Alvin Pendidikan. Asalnya dari Indramayu, sekarang di Purwokerto, dari Fakultas Biologi, Prodi D3 Budidaya Ikan. Oke, thank you Roy. Dari Indramayu ya, sudah di Purwokerto. Baik. Ada lagi? Saya Pak. Oke.
Saya Patuan Nenek Murad dari Fakultas Biologi dari Kota Tangerang, Pak. Oke, Pak Tuan. Senang bisa bersama di Purwokerto. Ya, Terus Pak. berikutnya masih ada lagi? Saya, Pak. Oke, silahkan. Saya Stefanus Nunggal Jakobli, berasal dari Kepulauan Riau. Saya sekarang dari FEB, Fakultas Ekonomi dan Oke. Bisnis. Panggilannya? Panggilannya Stefanus. Stefanus, oke, dari Kepulauan Riau ya. Iya. Senang bisa bersama. Thank you. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, bergantian. Silahkan. Saya Michelin Agnes Delani Sihombing dari Jakarta, udah di Purwokerto. Saya Fakultas Pertanian. Oke, Michelin, thank you. Terus tadi yang bersamaan, teman kita, silahkan. Ayo, silahkan, Nak. Saya Ratna dari Fakultas Biologi, Pak. Asalnya dari Tangerang. Ratna, dari Kota Tangerang. Oke, welcome at Purwokerto. Masih ada lagi? Saya, Pak. Ya, silahkan. Nama saya Chris Andri Niko, biasa dipanggil Chris. Asal kotanya dari Kota Bekasi, Pak. Fakultas Oke, Chris. Fakultas MIPA. MIPA, oke. Senang bersama Chris. Selamat datang di Kota Purwokerto. Ada lagi? Saya, Pak. Oke. Saya Angeline Irena Christmas, asal dari Solo. Saya dari jurusan Biologi Internasional, Fakultas Biologi. Oke. Senang bersama. Datang jauh-jauh dari Solo ya. Oke. Ada lagi? Sudah. Baik. Khusus buat teman-teman yang baru datang di Purwokerto, saya mau mengajak kita besok hari Minggu, kalau mau bergabung kebaktian merayakan Valentine, bisa ikut kebaktian di gereja tempat saya melayani. Saya membawakan ibadah untuk memikirkan soal ini ya, kehidupan anak muda yang sedang jatuh cinta. Dan kita akan merayakannya dengan sepotong coklat. Ya, silahkan bisa berkebaktian di GKI Marta Direja. GKI Marta Direja di Jalan Marta Direja. Nanti teman-teman bisa Google yang sudah di Purwokerto. Gereja Kristen Indonesia Marta Direja. Kebaktian onsite jam 9 dan jam 5 sore. Oke. Kalau mulai bulan Maret akan dibuka kebaktian Sabtu sore jam 6 buat yang minggunya nggak bisa berangkat. Ya, kita bisa ketemu, dan kalau teman-teman ikut kebaktian di GKI Marta Direja, besok hari Minggu ini ketemu saya karena saya yang berkhotbah. Tolong teman-teman kasih waktu supaya kita bisa foto bersama. Nanti kita share di grup kelas. Ya, kita foto bersama di dalam gereja. Dan teman-teman mesti memperkenalkan ya, karena kita udah ketemunya ketutup masker gitu-gitu ya. Nah, jadi teman-teman tetap ditunggu. Buat yang mau bergabung ke GKI Marta Direja, silahkan bergabung. Saya menunggu besok hari Minggu jam 9 atau jam 5 sore. Begitu teman-teman? Ya, baik. Dari saya infonya cukup sampai di sini kuliah kita. Ya, teman-teman silahkan lanjut kuliah berikutnya. Salam sehat, jaga kesehatan buat kita. Teman-teman boleh live dari